Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya membaca kurva pertumbuhan. Jadi beberapa kurva itu ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, dan lingkar kepala. Dan ini harus dipantau setiap bulannya. Orang tua harus timbang, ukur gitu ya, nanti diplot ke dalam kurva. Nah, ini sebetulnya ada di buku KMS. Nanti ini harus diplot, jadi menilai pertumbuhan anak itu dengan kurva pertumbuhan. Nanti bisa dinilai apakah pertumbuhannya baik atau enggak. Yang harus dipahami orang tua, ini adalah kenaikan berat badan minimum. Sebetulnya ini ada di buku yang tadi ya, di buku pink, dan juga ada di kurvanya. Nanti ada kenaikan berat badan minimum ini yang harus tercapai setiap bulannya. Jadi bukan berarti anak itu naik berat badannya, tapi kalau naiknya nggak signifikan, tidak ada kuat gitu ya, yaitu bukan kenaikan berat badan yang tercapai. Artinya nggak sesuai itu nutrisinya. Kita evaluasi lagi pemberian nutrisinya. Dan kalau misalnya ada sesuatu dari pertumbuhannya, ini udah jelas di buku pink juga ada. Rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Ya baru deh nanti orang tua harus rujuk tuh. Jangan denial lah, nggak apa-apa lah, nanti juga naik. Itu nggak boleh kayak gitu. Ini ada beberapa contoh kurva berat badan. Nah ini nanti kita ada studi case-nya juga. Harusnya berat badan itu naik trennya, tapi ada beberapa yang nggak naik juga. Kita lihat juga. Nah ini ada yang tidak naik ya. Yang contoh yang ini tidak naik, jadi dia dari sini ke sini turun dia. Harusnya kan ke atas ya, uptrend. Ini nggak naik. Ini naik contohnya dari sini ya, contoh yang B. Lalu contoh yang C juga naik. Ini tidak naik, faltering, mendatar. Ini juga tidak naik. Jadi yang diharapkan kurvanya selalu naik. Nih. Kalau naik terus, nanti ini bisa dianggap pertumbuhannya baik. Ini ada contoh kasus kurva ya. Jadi anak itu awalnya di sini di hijau, ya, terus dia naik, turun lagi. Ini sebetulnya pertumbuhannya di sini yang udah mulai mengkhawatirkan. 2 bulan berturut-turut dia turun. Ini segera bawa ke dokter untuk dievaluasi. Jadi kalau ada yang nanya, dok berat badan anak saya segini dok. Misalnya dia berat badannya kasih umurnya di sini gitu ya. Terus kita nggak tahu berat badan sebelumnya berapa. Gimana kita mau menilai pertumbuhannya? Jadi alangkah nggak bijaknya kalau misalnya hanya memberikan data yang setengah-setengah gitu. Itu nggak bisa menilai. Atau gini, orang tua khawatir dok anak saya di kuning berat badan awalnya, ya nggak apa-apa, kita evaluasi aja nanti. Kalau emang pertumbuhannya nanti perlahan naik, ya itu bagus dong, artinya catch up dari pertumbuhan. Jadi kayak gitu ya cara baca kurva pertumbuhan. Diharapkan orang tua paham dan nggak bingung lagi, dan juga harus memantau pertumbuhan anaknya masing-masing sehingga tahu datanya dan juga bisa mengevaluasi. Dan baik lagi tadi, kalau ada 2 kali berturut-turut tidak naik dari kenaikan berat badan minimum, segera bawa ke dokter untuk dicari tahu kenapa sih berat badannya nggak naik sehingga nanti pertumbuhannya juga nggak baik.